Oke, ketemu lagi di teman sebangku. Kali ini kita ada di workshop Landro Radical Works di daerah Bandung, pokoknya Bandung ti Cikego kebelah itu lah pokoknya mah. Pokoknya ya di perempatan teh ya anjing, ayo kresek tadi dinya. Jadi kok ya setik dinya gitu. Kali ini teman sebangku nambah lagi. Kita walaupun nggak pernah buka pendaftaran, alhamdulillah banyak santri-santri yang ikut untuk menjadi teman sebangku. Kali ini saya bareng Kang Tiar, Kang Imam, dan Evan, dan tentunya Kang Kampret. Kampret. Nah ini kan teman-teman ketika ngomongin hobi banyak hal, oke? Banyak hal yang bisa kita bicarakan, banyak hal yang bisa kita lakukan tentunya. betul. Nah paling tidak karena kita sekarang lagi ada di Radical Works yang concernnya di Land Rover salah satunya, walaupun sebenarnya nggak hanya Land Rover, motorcycle juga bisa ya Kang ya? Betul. Oke, tuh ceritain kenapa mainnya di Land Rover dan kenapa Land Rover? Kalau orang masa ya Rover teh naon? Nah, Land Rover tuh naon, oke. Terciptanya Land Rover lah ya. Oke. Jadi dulu setelah perang dunia Kesatu ya, kalau yang pertama mungkin ada adik kakak bersaudara. Dia menjadi seorang petani. Oke. Karena waktu itu Inggris setelah perang lebih fokus ke pertanian. Nah, itu pakai Willis sebenarnya. Oh, Pakai para Willis. petani Inggris itu membajak sawahnya. Adik kakak tersebut. Oh, adik kakak tersebut. Pakai mobil Willis. Willis, betul. Untuk membajak sawahnya. Membajak sawah. Oke. Nah, suatu hari dia Ladang lah meureunnya di itu lain sawah meureunnya ladang. ladang. Gandum. Kalau kangkung di itu. Kamu itu bontengnya. Nah, dia bilang bercakap gitu. Kenapa? Bagaimana Kak ketika nanti si mobil tersebut rusak? Nah, akhirnya dua bersaudara itu muncullah inisiatif untuk membuat mobil sendiri. Okay. Nah, karena pada saat setelah perang bahan baku juga minim, akhirnya dia mempergunakan bahan yang ada sisa-sisa perang tersebut. Heula, tah ieu nu keren, Pret. Naon teh? Ieu nu keren. Lamun zaman ayeuna, kalau zaman sekarang ketika mengatakan kalau ini rusak, kita harus ngapain? Beli aja yang baru. Terus ujung-ujungna Karena resource sudah ada tersedia. Terus ujung-ujungna boga duitna urang yang sponsor. Atau ngaju kue ka Bang. Jadi masyarakat peminta dan masyarakat instan. Ya, tapi yang keren ini adalah karena bagaimana dari situasi tidak ada kemudian bisa mengada. Yang ujung-ujungnya dia mencari tahu, mencari resource segala macam yang ada, dan kata kuncinya apa? Mereka menggunakan Sisa-sisa bahan yang ada. bahan-bahan yang ada eks perang. Ya. Dunia satu. Berarti eksperang tidak mereka lihat sebagai sampah. Tidak melihat sebagai sampah. Tetapi bagaimana kemudian apapun yang ada sekitar, walaupun bagi orang yang dianggap sampah, dia dilihat sebagai potensi. Betul. Oke, lanjut. Nah, akhirnya dibikinlah prototipe si Land Rover. Pada saat Itu tahun berapa Kang? mungkin sekitar 1946-47. 46-47. Karena Land Rover lahir itu yang diresmikan itu tahun 1948. Yang resminya? Iya, Oke. 1948. Nah, proses pembikinannya yaitu karena dia terbatas juga peralatan, makanya tidak ada pengelasan. Semuanya untuk menyatuin bodinya dia di-repeat seperti pesawat terbang. Oh. Gitu. Karena bahan bakunya eks pesawat terbang Iya. dan pola pemasangannya juga pakai Seperti pola itu. pesawat, ya. Berarti Gitu. tina ngarakitna ge saayana. Saayana. Ya. Makanya sampai sekarang masih repeat nih Elan masih Betul, itu dipertahankan. dipertahankan. Dan itu jadi Icon. Ya, Icon. jadi icon. Ketokan-ketokan nantinya. Jadi icon. titiknya tuh. Ya. Dan sampai sekarang justru itu yang dipertahankan. Nilai Land Rover itu adanya di situ. Itu salah satu bagian. Dotnya itu ya. mata sebutnya kayak bola mobil kartelnya. Panci. 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 Jadi mulai tukang patri payu. Sebenarnya lamun di Tasik ya kalau pola pikirnya kayak tadi, kayak kakak tukang kentreng barengar. Sih benar. Iya. Dia bisa bikin body part Land Rover. Ya. Untung orang Inggris nyuci cinggi di tuna. Orang Madura di kilo langsung. Terjadi. Ayo bangke kapa, ayo bangke no di kilo we kabeh. Itu kayak orang Sunda oke. Orang Sunda dimakan. Iseng seurik kan ini loba bangke, loba sampah. Tapi mun jabar kayaknya mah lain gitu. Harusnya jangan selfie ya.
Jadi akhirnya ragam perspektif dalam satu fenomena bisa menjadi banyak hal sebenarnya. Tapi ini yang kemarin adalah bagaimana mereka menciptakan kebutuhan sebenarnya by needs. Kebutuhan ya. By needs. Dia punya kebutuhan, lalu apa yang bisa dilakukan berdasarkan apa yang ada, bukan mengada-ngada. Tapi akhirnya mengada-ngada. Akhirnya Ngaya-ngaya. Karena kan mereka pakai Willys tuh sebelumnya. Betul. Apakah kemudian si mobil Willys itu jadi salah satu reference mereka untuk nge-build? Ya, jadi dia awalnya tuh lihat Willys bagaimana cara kerja Willys dan lain-lainnya. Akhirnya dibikinlah prototipe Land Rover tapi dengan setirnya di tengah. Di tengah, bukan di kiri atau kanan. Ya, dia di tengah. Itu prototipenya begitu. Prototipe pertama Land Rover itu setirnya di tengah. Karena pesawatnya entah oke. Mungkin. Ya, tapi kan pesawat di kanan, tapi mungkin kalau pikirnya bajak. Untuk membajak. Farmer. Traktor. Benar. Traktor kan di tengah. Solo. Gitu. Nah, akhirnya diproduksilah si Land Rover untuk kebutuhan pertanian. Itu prototipe yang pertama masih ada mobilnya? Di beberapa negara masih ada. Di beberapa negara masih ada. Gitu. Nah, akhirnya setelah untuk mendukung pertanian maju, terus muncul lagi kan perang. Kayak heula mainnya teh kan petani, terus nyeun mobil kayak heula. Kira-kira apa yang Akang tahu? Dia kan basicnya petani. Iya. Tapi kemudian kok bisa karena ngulik mobil, misalkan bahkan nyeun mobil. Ya mungkin karena kebutuhan terus keterbatasan akhirnya dia didorong untuk berpikir Belajar sendiri. kayak di Indonesia lah yang bikin helikopter dari apa, mungkin begitu. Dari mesin motor, jadi akhirnya ngulik. Tina misalkan tina mesin naon ngaranna teh mesin potong rumput, misalkan juga gitu, dimodif kan dikana motorkeun, jadi skuter apa ya, kayak gitu lah. Itu ya. Kayak gitu. Exercise ya. Ya, ada proses belajar kan gitu. Karena ada keterbatasan, mereka tidak menyerah, mereka berpikir kreatif, belajar. Padahal nggak ada background engineering, nggak ada kan? Itu kan petani. Berarti yang paling besar di situ apa? Mental. Bagaimana mengelola dan mengarahkan kebutuhan, kemudian bisa melahirkan mental dan tidak berhenti kan? Dia dari tahun 46, 47 sampai kemudian di launching 48. Itu bukan hal yang. Nah, kira-kira ada nggak cerita tentang bagaimana mereka bisa survive dari tahun 46 sampai 48 sampai berani nge-launching kendaraan yang dia punya? Saya kurang paham secara sana. Mau saya tahu aja proses. Yang kamu tahu tentang Nero seperti apa, Mong? Yang saya tahu, Kurang. beliau lebih tahu ya. Lawan pisan sih suara. Yang saya lebih tahu mah, yang saya tahu mah, Jadi yang menariknya buat saya mah mengenai bahannya. Bahan baku. Bahan baku. Okay. Jadi ini kan Birma Bright. Apa itu artinya? Birma Bright yang saya tahu jenis aluminium, tapi lebih kuat dari aluminium, lebih lentur dari baja. Nah, itu yang jadi itu bahan baku yang buat body saja. Betul. Buat body. Iya. Gitu. Jadi yang menarik teh Resource-nya ada di mana itu? Inggris. Nah, bikinnya di Inggris. Oh, bobot di negara jajahan, di carokotan mainan di poinnya dijieun pabrikanan. Kan biasanya ngolah mah teu boga. Mainan kan teu boga resource alam, cokotan teh batu, diolah mainan boga pabrik. Eta menariknya kunaon? Menariknya tahan karat. Tahan karat terus ringan. Gitu. Lagi-lagi berarti perspektifnya pesawat yang mereka pakai. Iya, ringan. Jadi kalau buat off-road kan Land Rover itu bebannya itu di bawah bukan di atas itu ya. Betul. Di bawah. Dia lebih stabil. Lebih stabil. Iya, sampai sekian derajat dia masih stabil gitu. Betul. Ya. Oke. Ya Pak. Karena dari bahannya itu gitu, sasis kokoh. Gitu. Jadi teman-teman sebangku, ini yang menarik ya. Pada kita generasi hari ini ketika kita ngomongin Land Rover atau apapun yang sifatnya disebut klasik, itu hari ini hanya difahami sebagai hobi. Tapi kalau kita tahu sejarahnya, ini adalah bagian pertaruhan hidup dan mati sebenarnya, bagaimana mereka bisa survive dengan pertanian yang mereka kelola, bagaimana ngebangun kebersinambungan. Karena kan tadi awal berpikirnya, ini kalau mobil traktor ini rusak atau mobil ini rusak terus gimana? Artinya kan sebenarnya lain yang dia pikirkan bukan mobilnya, tapi kebersinambungan pertaniannya.
Ini cara berpikir yang saya pikir keren, yang artinya bagi teman-teman penghobi hari ini saya pikir apa ya? Tongan saukur. Ulangan saukur. Oke. Tapi ada ilmu di dalam barang ini ada bukti. Bahkan bukan sekedar ilmu, tapi kemudian inspire ini dari sini loh. Iya. Bisa memberikan, bahkan ini kan menjadi salah satu label kebanggaan negara Inggris. Iya. Betul. Makanya orang-orang kerajaan Inggris itu memakai produk Lanover sebagai bentuk pride-nya mereka. Betul. Jika dibahas sama Amerika Kuji, Amerika. Ya, Willis kan Amerika ya, Willis Amerika. Lain nah, ya karena Lanover teh di mana mimitina gitu Lanover teh nah. Tahu nggak kenapa jadi Land Rover? Namanya Lanover gitu kan. Ya mungkin untuk menjelajah kan. Oh, ya. Rover. Oh, iya. Rover. Ada berapa tipe? Untuk pertanian. Nah, berapa tipe sih yang terkenal lah? Hampir semua terkenal. asik. Aduh terkenal mah maneh. Jadi memang produk-produk Lanover itu memang diburu oleh kolektor. Ya kolektor, pecinta semua. Tapi yang kalau dari bicara tentang selling lah, yang paling umum tersebar tipe paling banyak ya series karena awal itu dia produksi udah dari tahun 1948, terus produksi sampai akhirnya tahun 1970 dia mengeluarkan lagi Range Rover varian yang paling terbaru. nyaman. Tahun 70 itu mewah. Range itu ya, yang Range Rover. range. Range Rover. Nah terus sampai akhirnya dia muncullah Discovery. Discovery itu kemudian setelah Range. Ya, Discovery terus yang terakhir ya Freelander. Kalau Defender kapan muncul? Freelander. Freelander. Defender itu keluar tahun 1985, 86. Defender itu. Ya, nah sebelum Defender keluar, dia ada masa transisi dari series ke Defender itu keluarlah Stage 1 dengan bermesin V8. Oke, kan setiap perubahan itu sebetulnya ada maksud menjawab sesuatu. Nah, ketika ternyata awalnya Land Rover aja gitu ya. Kemudian muncul apa? Range Rover. Bukan sebelum tadi. Defender. Bukan. Enggak variannya gitu. Jadi Land Rover terus sampai sekarang juga ada. Terus udah gitu karena kebutuhannya untuk ya bangsawan. Oke, berarti masuklah ke dalam pencitraan ya. Betul. Enggak, bukan pencitraan. Kebutuhan menjawab ke orang-orang yang the have. Ya, jawab itu. Memiliki lebih. Ya. Itu berarti muncul apa? Range Rover. Jadi Range Rover lebih bicara nyaman. Apalagi? Terus Tapi kemewahan ya. Karena semua kemewahan. artis itu sekarang bukan dari sekarang dari sudah lama dia selalu memakai brandnya Range Rover. Jadi kalau orang lihat di kartun selalu kalau si tokoh yang kayanya Range. pasti mobilnya Range Rover. Kalau petani Land Rover. Jika Sound the Ship itu Land Rover. Itu Land Rover. Yang single cabin ya. Lagunya kan ingat pick up sama Sound the Ship. Yang pick up. Seri pick up ya. Seri pick up. Kemudian apa lagi? Short. Ya, short. Kenapa short muncul? Tahu nggak? Kelebihan short apa? Dulu memang diproduksinya short dulu. Betul. Bukan long. Long makin sini. Oke, berarti kalau setelah Range Rover apa lagi? Discovery. Nah, kenapa ada Discovery yang membedakan dengan Range Rover? Jadi Discovery itu karena si Range Rover itu terlalu mewah. Sedangkan kebutuhan yang setahu saya kebutuhan off-road itu atau kebutuhan menjelajah itu masih diperlukan, tapi si Defender ini tidak kurang untuk kenyamanan. Si Discovery itu ada di tengah-tengah antara Range Rover, Defender, Discovery. Jadi Discovery itu punya rasa Range Rover, punya rasa Defender. In between ya. Tapi saya kemarin udah punya insight dari Kang Tiar juga, sempat kita ngobrol waktu kita ke Pekalongan. Ada yang membedakan termasuk penggunaan kendaraannya sendiri. Ada kebutuhan untuk off-road dan ada untuk kebutuhan adventure. Nah, ini apa bedanya? Nah, sebenarnya untuk kebutuhan off-road itu apakah idealnya ada di Land Rover, di Range Rover, di Discovery, atau di yang di mana? Nah, saya curiga jangan-jangan yang Discovery di adventure, bukan di off-road. Nah, sebenarnya Land Rover itu diciptakan untuk segala medan. Pada dasarnya. Contoh dari tahun 80 itu sampai tahun 1996 itu terus berturut-turut mengadakan Camel Trophy. Asik. Dengan semua merek Land Rover itu hadir semua. Semua serinya betul.
Nah, insya Allah bulan Desember ini di Indonesia, di Sumatera tepatnya, Land Rover Club Indonesia mau ngadain tribute tuh Kemal Trophy. Jadi dia napak tilas lah. Dan Indonesia. Wilayah mana aja tuh? Napak tilas Kemal Trophy itu tracknya sama dong. Betul. Wilayah mana aja? Di Indonesia itu hanya Sumatera dan Kalimantan. Borneo ya. Ya, Indonesia wajib bangga. Kenapa? Karena satu-satunya negara selama Kemal Trophy itu berlangsung dengan tahun yang begitu lama, hanya Indonesia yang sampai 4 atau 5 kali dipakai terus tracknya. Wow. Berarti memang palingan si Pangeran Charles hari tapak pelakan di Sumatera. Ada nilai historis yang lain di antaranya dengan sentimen Land Rover ini. Iya. Ada apresiasi. Ada apresiasi. Jadi bukannya sekadar bayar hutang gara-gara udara yang sudah tidak nyaman akhirnya pepelakan di situ. Padahal nyaman-nyaman manehanana, urang di beuleumna. Sebenarnya ini story ini jarang orang diceritakan. Oke. Mana we kurang maca. Damai. pernah naik tuh gitu. Naik Land Rover. Kemarin tapi kemana? Sembarangan. Maksud saya bertanya tentang seperti itu kan berarti sebetulnya setiap waktu itu kita setiap berjalannya waktu kita selalu menemukan fenomena kebutuhan-kebutuhan lain, gitu kan? Dan mereka kan ada satu hal yang menarik, mereka selalu berusaha untuk beradaptasi, gitu kan? Beradaptasi. Oh, orang boga market, iya belum kejemput, kita bikin ini. Oh, orang ada market di tengah-tengah nih yang belum kejemput, kita bikin. Betul. Itu kan sebetulnya proses manusia untuk beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat sekitar, kebutuhan dia juga untuk mungkin lebih bisa bermanfaat gitu kan ya. Dan diciptakan dengan berpikir gitu kan. Dan mereka kan teuing hiji langsung geus beres gitu. Berarti kan ketika terciptanya sesuatu kalau berdasarkan masalah. Kalau udah merasa puas, selesai. Berarti kan memang di sini juga bukti satu bahwa mulai memanfaatkan sesuatu yang ada. Kemudian yang kedua juga mulai peka terhadap apa yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga juga jangan pernah ngerasa putus asa bahwa jangan pernah ngerasa puas bahwa penciptaan sebuah karya akan selalu membutuhkan karya berikutnya. Nah, konsistensi kan. Makanya saya tahun 2014 itu saat Ilru saya apa itu? Ilru itu Indonesia Land Rover United. Jadi event di mana seluruh penggemar Land Rover di Indonesia, Asia juga sebagai tamu itu deh untuk berkumpul. Nah di situ saya 1-2 mobil memamerkan bahwa dari barang-barang Land Rover yang udah rusak berat, yang orang lain berpikir udahlah ini udah kilo Nah saya ambil, saya restore, akhirnya nilainya sangat fantastis. Itu. Jadi saya edukasinya di situ bahwa ya barang bekas teh kalau lu bisa mengolahnya ini jadi bukan hanya emas tapi pertanyaan sederhana, sabaraha dealer Land Rover di Indonesia? Seberiji dealernya? Yang pertama, satu kali lagi Indonesia tuh wajib bangga karena dealer pertama di dunia adalah di Jakarta. Wedan, di dunia? Ya. Pertama dealer? Dia buka ya. Itu. Kok bisa? Nama awalnya saya lupa, cuma terakhir itu ditutup Java Motor. Kok bisa? Ya mungkin di sini murah. Yang tadi Akang bilang bahan-bahannya orangnya murah. Pajak mungkin terus kan pada saat itu kan Indonesia sedang berkembang. Tahun berapa tadi? Rupanya di Java Motor 60-an. Tapi sekarang di daerah sekarang dibeli sama Land Rover Jaguar. Oh iya, palingan ngarendeng sepaket. Siga Mercy jeung Kawasaki. Jadi di dunia teh di Indonesia heula. Dealer teh. Sugana di endorse Land Rover. Lama tuh di endorse biasa di BRW. Ternyata di Inggris. Heula mimitina di dealer teh di Indonesia. Iya, enggak setelah Inggris gitu untuk keluar itu dunia Indonesia. Ya. Jakarta ya, tahun 60. Jakarta. Nah, terus sesuai kebutuhan pertanian sukses tuh sampai kalau nggak salah berapa juta unit dibikin, lalu dibikin untuk kebutuhan militer. Karena mau perang lagi teh kan. Kedua. Ya. Dibikin akhirnya sesuai terus akhirnya sekarang banyak itu secara officially sebagai kendaraan militer itu kan beda ya, kayak kalau kita bisa kan ngebandingin wawasan antara Volkswagen dengan Land Rover. Kalau Volkswagen itu memang kayak yang saya tahu misalkan Volkswagen itu memang kendaraan perang karena diciptakan untuk mobilisasi
Nazi misalkan. Nah kalau Nine Leopard kan ini kan ceritanya keren, bukan dari peperangan justru, tapi dari pertanian yang kemudian diofisiali sama negara Inggris sebagai kendaraan perang, gitu kurang lebih kan? Betul. Kalau dulu mah, kalau VW itu berangkat dari 3 doktrin Hitler untuk masyarakat. Yang pertama adalah berbicara mengenai menyediakan kebutuhan komunikasi. Kita harus penetrasi di komunikasi, kita harus penetrasi di transportasi, kita harus penetrasi di lapangan pekerjaan. Nah, di 2 hal tadi, tiga hal tadi, di 2-nya yang terakhir transportasi dan lapangan kerja, lahirlah Volkswagen. Ferdinand Porsche itu diminta untuk bikin kendaraan termurah yang bisa dibeli rakyat, tapi sekaligus pabriknya menghidupi masyarakat. Itu makanya namanya Volkswagen. Oh, itu kan gerobak rakyat. Iya, lahirnya kan top down. Itu kan political issues ya. Iya, political issues. Nah, ini yang keren. Ini bottom up. Gitu. Yang beda keren maksudnya. Enggak bisa dicarikan ke budak VW aing. Enggak. Beda histori maksud saya. Beda histori. Kalau ini menjawab kebutuhan militer, menjawab kebutuhan politik misalkan. Kalau ini justru di pertanian. Ini yang keren gitu. Dan saya pikir lagi-lagi kenapa di Indonesia? Jangan-jangan apakah langsung secara tidak langsung atau tidak langsung? Karena Indonesia kan wilayah pertanian juga. Harusnya kan gitu. Harusnya gitu. Mungkin pada saat itu bermunculan ini kan tambang-tambang. Terus tambang kan di rural pisan. Terus pertanian. Pakai. Dan butuh 4 wheel semua. Justru tracknya. ABRI itu awal-awal memakai Land Rover itu setahu saya di Indonesia itu 1980-an Land Rover baru masuk. Sebelumnya Toyota dan CJ, ada Steyr, ada apa? Termasuk Willys. Gitu. Termasuk Willys. Fiat ada Fiat versi kayak Willys kayak gitu ada. Cuma pertanian, Nissan Patrol, PLN, iya instansi pemerintah semua. Itu mulai tahun 80-an ekspansi Land Rover. Kalau militer ya. Militer. Militer. Tapi sebelum militer instansi yang lain sudah ada pakai. Kami berhubung dengan cerita itu ya mengenai Land Rover, karena sekarang sudah menjadi hobi juga. Apa sih kira-kira yang menarik dibahas terkait manusia dengan hobi? Oke, gini, ada yang menarik ya pada diri manusia itu ya. Karena pada apapun sebenarnya manusia itu pada dasarnya telanjang. Terlahir telanjang, bahkan mati pun sebenarnya dalam kondisi telanjang, sehingga dibatasi dengan 7 kain lapis kafan. Artinya tidak ada satupun yang bisa kita banggakan. Kita terlahir dengan kuat dan meninggal dalam keadaan kaku. Kenapa disebut kuat? Karena cengkraman bayi kuat banget kan. Kita bisa melihat bayi itu lemahnya gara-gara kita sebagai manusia dewasa. Tapi kalau kita cara melihatnya adalah awal akhir, kita terlahir kuat dan dalam kematian kita dalam kondisi kaku. Oke? Nah, artinya nothing pada dasarnya pada level itu. Tapi kemudian dunia kemudian menghiasi diri kita. Kenapa? Karena untuk menghiasi, untuk memaknai, untuk menjalani semua proses kehidupan kita. Artinya bahwa ketika kita mengharapkan sesuatu, ekspektasi kita beyond misalkan, sebut akhirat misalkan, atau hari esok sekalipun misalkan, pertanyaannya lalu apa yang kita isi dengan hari ini? Nah, atribut ini yang kemudian, atribut satu sisi bisa membawa kita kepada final destination kita misalkan ya, tujuan akhir kita bisa membawa, atau justru bisa menjadi penghalang pada setiap atribut yang kita miliki. Nah, misalkan saya pakai mobil merek abal-abal dengan saya pakai mobil dengan merek Land Rover misalnya. Kumakarasan. Kenapa kemudian itu mempengaruhi diri kita? Kita memakai sesuatu yang dianggap bermerek dengan yang tidak, kenapa tiba-tiba ngerasa ada muncul pride pada diri kita? Lalu ketika kita cabut atribut itu semua, kamu nggak pride juga? Bisa tetap pride nggak? Ini yang kemudian menjadi permasalahan kita sebenarnya. Yang bikin pride itu apa? Sesuatu atribut yang kemudian ditempelkan pada diri kita, atau mentalitas yang sudah masuk ke dalam diri kita? Kalau kembali kepada sejarah Land Rover tadi, kenapa enggak langsung aja dia kontak ke Willys? Betul. Enggak dia bikin sendiri. Kan kebuktian mobil Willys itu bisa ngebajak sawah dan seterusnya, udah aja beli lagi. Keluarin dong produk buat traktornya atau apa, kan bisa seperti itu, Mbak. Tapi
Tapi kenapa dia justru berpikir sebagai apa ya? Aku ngelihat sebagai esensi manusia yang selalu berpikir, yang selalu tidak pernah merasa puas dengan satu hal dan seterusnya. Ini kemudian dan bukan karena masalah Willisnya. Ada yang lain. Jangan-jangan si orang tersebut juga punya visi hidup gitu. Nah, artinya dia dengan tanpa Land Rovernya sendiri sekalipun dia tetap bisa pride sebagai petani loh. Ya. Bukan gara-gara sesuatu yang melingkupi atribut yang ada dalam dirinya. Ini yang kemudian dalam bahasa sehari-hari orang kemudian terjebak pada status dirinya sendiri, status sosial. Gengsi kurang pan. Itu yang muncul. Gengsi kurang pan. Sok, kamu pakai sebut aja, ketika kamu pakai sepatu yang berharga 50.000 dengan kamu pakai sepatu berharga 2 juta, ngefek kan cara berjalan kamu. Oh, beda ya, pasti beda. Mau dipakai, karena sepatu lain kan mahal. Mau dipakai, Pak. Lain curiga makanya sebelah. Aduh, deh. Ya. Nah, artinya ketika orang ngerasa gagah pakai Land Rover, yang bikin gagah kamu itu siapa atau apa sesungguhnya? Ini kan yang saya pikirkan. Apa kita menjebak atau terjebak atau kita sendiri yang menciptakan itu semua sehingga akhirnya kita lupa pada tujuan akhir. Nah, makanya kalau kita disederhanakan, saya pikir ketika kita ngomongin hobi, bisa dengan hobi itu kita bisa turut mencipta, meng-create diri, ya, atau bahkan bisa melupakan diri, terbudakkan juga oleh atribut. Ya, itu atribut. Seolah-olah lamun orang teu make Land Rover teh asa teu pede hirup. Ya maksakeun. Ya maksakeun. Budak lapar. Akhirnya kan KB dihalalkeun segala cara kan omongan oge. Nah, ini kan dalam cara berpikir kan kadang-kadang kita selalu lupa antara mana yang substansi, mana yang aksiden, mana yang inti dan mana yang melingkupi. Kan kalau orang yang sudah paham dengan mobil, fungsi inti mobil, kasarnya kayak mobil kondisi kini, yang penting mobil hirup, hajar ya maju. Tuh kudu aya itu, oh kudu aya di bawah as, gila deui. Dimodif pula di kieu-kieu, kudu kitu-kitu teh yang lamun udah tahu inti mah. Hajar aja, Pak. Kalau kebutuhan yang perang. Butuh tuh pernak-pernik ABCD gitu. Belum tentu kan? Mungkin untuk perang, ya kebutuhan untuk perang. Iya. Ya dudukan senjata, iya. Ya, mortir. Ya kan orang sok ningali dengan tire film-film, mobil butut tuh bisa hurung. Kamu ada di Syria gitu kan pakai pick up. Wah, serana jet, orang maju we, orang kan gitu. Yeah. Nah, intinya apa? Dia tahu persis substansinya kita. Oh iya, ini transportasi. Nah, ini yang kadang-kadang tentu beda ya. Beda level, beda kebutuhan, beda zaman. Namun ini yang harus kita pikirkan ulang barangkali, harus kita pikirkan ulang bahwa sebenarnya ya kalau Sting mah let your soul be your pilot nih kan. Oh iya. Oke. Biarkan jiwa kita yang menjadi pilot arah diri kita. Jangan sampai kemudian apapun yang kemudian melingkupi pada diri kita itu justru menjadi penjara buat kita. Yang membuat kita lupa pada tujuan akhir kita. Goalsnya itu apa? Yang menarik misalkan dari yang saya tahu, dari yang Kang Tiar lakukan dengan teman-teman Land Rover-nya misalkan, khususnya Kang Tiar saya tahu misalkan khususnya Kang Tiar misalkan ya. Ini punya Tiar berarti ya? Khususnya Kang Tiar? Ya. Mah? Dalam perjalanan kemarin saya bercerita dengan beliau. Ada semacam turning point. Yang awalnya Kang Tiar itu ya bermain Land Rover seperti kebanyakan orang. Ya hobis, ya selesai hobis gitu. But today tidak seperti itu lagi. Ada yang lain. Kenapa? Nah, ini pada titik sadar ini yang kemudian kita butuh belajar dengan Kang Tiar. Apa sih yang menjadi turning point Kang Tiar? Yang awalnya hobi, just hobi, yang kemudian dengan hobi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi kemudian sekarang ada nilai yang lain. Ada nilai yang lain. Karena kemudian kendaraan atau bahkan hobi tidak lagi hanya sekedar dimaknai hobi. Tetapi kalau saya yang temukan dari Kang Tiar adalah justru bagaimana dari hobi yang kemudian bisa melahirkan pekerjaan, yang bisa melahirkan money, bisa kan? Not just only money, tapi kemudian bisa menjadi bagian dari nilai-nilai syiar. Syiarnya. Nah, ini yang saya temukan ya Kang Tiar dari obrolan kemarin waktu kita perjalanan ke Pengalengan. Gitu. Misalkan ketika Kang Tiar cerita waktu Kang Tiar misalkan entah waktu di Australia, ada di mana, kita bisa belajar banyak
kita bisa belajar dari ragam orang, bahkan dari agama apapun. Kayak Kang Tir ya, cerita kemarin dari bangsa apapun, dari negara manapun. Yang Kang Tir temukan justru adalah ternyata bukan di Land Rover-nya, tetapi para pengguna Land Rover-nya. Ketika beradventure dari satu titik ke titik yang lain di Australia misalkan, ketika campingnya, yang emang sih yang dibicarakan tentang Land Rover-nya. Tetapi esensinya adalah justru Kang Tir pelajari adalah karakter orang. Ini yang kemudian titik sambungnya adalah seolah-olah sesuatu yang di luar diri kita yang kemudian melekat pada diri kita. Jangan difahami atau jangan terjebak itu sebagai tujuan, tapi itu media untuk memahami diri, sehingga itu yang kemudian terjadi turning point. Jadi hadirnya Kang Tiar dengan Land Rover itu hanya media, bridge, jembatan aja. Karena ujung-ujungnya Kang Tiar justru lebih banyak belajar tentang manusia, kemanusiaan. Bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Ini hanya media loh, gitu. Ini bukan tujuan akhir Land Rover itu. Buat Kang Tiar, Land Rover udah sekadar atributnya benernya, bahwa yang penting mah esensinya adalah bagaimana berinteraksi dengan manusia yang tadi. How kan? to create our human. Ya. Bagaimana kita jadi manusia pada akhirnya yang saya temukan dari Kang Tiar itu? Bukan diperbudak oleh hobi, malah. Bukan. Dan saya menyaksikan sendiri ketika perjalanan kemarin ke Malaysia. Cintari. Ketika ada sebuah event namanya The Last Overland. The Last Overland itu The Last Overland jadi ekspedisi series 1 dari Singapura ke Inggris. Di Bali gitu. Asalnya dulu mah dari Inggris ke Singapura. Dari ngajajah. Dan saya banyak belajar dari beliau. Belajar, bukan belanja, belajar. Banyak belajar dari beliau bahwa betul yang dikatakan tadi bahwa kita melihat secara etnografi, gitu ya, orang-orangnya seperti apa, terus Land Rover itu bukan hanya sekedar mobil, tapi orang sana lebih memandang, ya mungkin berlebihan juga. Religion, gitu. Land Rover, religion, saking karena fanatik ya. Fanatik. Jadi namanya itu tapi lain berhala oge benernya. Bisa jadi idol. Bisa jadi idol. Religion. Bukan jadi kita kesana teh Ropernak. Ya. Nah, itu. Apa? Ropernak. Itu nama tempat. Enggak. Caranya. Perkumpulan. Antusias gitu. Antusias Land Rover semua, dan itu diikat perwakilan dari Indonesia beliau. The one and only. The one and only. Dan yang ngebuka adalah Overland. Dan yang ngebuka itu beliau. Openingnya beliau. Asik. Di Singapura Inggris itu. Iya, dari yang dari Malaysianya. Ayah umbrella girl lagi tuh. Ada. Itu. Jadi apa ya namanya? Jadi relationship, hubungan kemanusiaannya lebih itu yang intinya mah ya. Dicarinya mah. Bentar, saya belakang. Bukan hanya ngobrolin Land Rover saja ya, seperti dikatakan tadi sama. Ya karena kan pada saat manusia kan sebetulnya memang harus menjadi tadilah sebutannya yang mengatur kapan hobi, kapan aktivitas yang lain-lain. Yang lucu kan ketika kita diperbudak oleh hobi, malah kita membunuh aktivitas kita yang lebih utama. Jadi jika kita harus menafkahi keluarga, bukan hobi salah, justru buat saya hobi sangat penting. Istilahnya dititipkan hobi, kalau saya melihat itu adalah salah satu sebut nama suplemen untuk kita berdakwah, untuk kita belajar, sebelum berdakwah belajar. Misalnya dengan saya hobi matematika, otomatis saya mungkin nanti akan berperan di bidang matematika. Saya akan berdakwah, akan belajar di bidang matematika. Dengan saya hobi Land Rover, mungkin itu adalah komunitas yang harus diselamatkan dan sekaligus kita pelajari dari sana. Nah, yang menarik dari tadi adalah ketika dia menjadikan agama, perilakunya seperti apa sih kepada Land Rover? Contoh yang lucu dari aktivitas ekstrim. Mungkin jadi lebih apa ya? Contoh kemarin anu kaciri
Ya saking didewakeunna Land Rover gitu. Jadi kalau boleh saya potong, kemarin pas di Pangalengan ya, Fahmi bilang saya Nabi oge tegeuleuh dek agama naon ge di Rangkul. Nah, betul. Kemarin saya sama Hilman tuh lihat ada Buddha, ada Hindu, ada Islam, ada Kristen, tapi mereka unite. Guyup lah. Unite dan respect each other. Ya, mereka paham gitu. Ketika saya dengan seorang Hindu berjalan, waktunya sholat dia cari masjid. Surau, orang biasa surau. Dan alhamdulillah setiap sholat kita selalu di berbeda-beda masjid. Bayangin selama perjalanan berapa hari itu? 6 hari. 6 hari. 6 hari berbeda-beda masjid terus. Respect each other. Ya. Ini kan ada Evan nih. Evan sok motoran cerita. Evan budak baung sok motoran. Iya, sok motoran. Apakah ada semacam garis benang merah yang sama nggak ketika ngomongin ini hobi di mobil, ini hobi di motor? Apakah memang yang dibicarakan hanya motor atau justru ujung-ujungnya ulah jeung si eta lah kan jeung si eta nah kan kadang-kadang ulah diajakannya si eta mah lain masalah. Kita pakai motor naon? Tidak selalu seperti itu. Betul. Tapi justru ke orang yang dicari. Ceritain Pat, gimana ceritain Pat? Kalau kamu dengan motor khususnya. Tau nyebut merek. Akhirnya date. Ayo teman. Tapi ceritain tentang motor. Sama kayak hobi mobil juga mungkin dari kalau motor kan touring. Sama lebih ke yang saya pahami sekarang tuh lebih ke kemanusiaannya. Ya kayak care-nya peduli. Meskipun motor mogok di dagoan tapi kan rek jam sabaraha oge gitu mogok. Nah itu kepedulian itu kan yang yang sangat penting. Meskipun itu di luar agama, tapi semua agama mengajarkan semua kebaikan, nggak ada yang Cuman kebaikan macam apa itu yang membedakan agama satu dengan agama yang lain. Bentuk baiknya gitu. Saya tadi mau jawab yang ini yang tadi. Bentuk apa sebagai religionnya gitu. Jadi ada karena kepikirannya, tadi kayak mikir juga nih. Bentuknya juga pelok terus. Jadi memang ini kan The Last Overland tuh kemarin pas berlarangan eventnya itu sama The Last Overland itu seri 1 dibawakan ke kameranya. Ya, kamera. Itu tuh di situ teh harga mobil itu teh nggak seberapa. Tapi ketika datang mobil itu jadi mahal. Sangat mahal. Jadi sangat bahkan mahal. Bahkan orang yang punya yang tadinya mau jual juga jadi nggak mau jual, ditawar berapapun. Kalau bisa angka ya priceless, dia nggak jual. Pokoknya enggak, kalau ada yang nawar berapa dia pernah nyebut? Iya. Mahal. Pokoknya lebih dari miliar lah. Soalnya orang tadi ngadengnya nggak bangun sebenarnya 200 juta murah emang 150. Tiba-tiba dia ngomong mahal, kan langsung orang dan 150 juta 200 juta sebut murah. Tiba-tiba yang ngomong mahal kan enggak kok ya. Ini kan jadi mahal gitu kumaha eta jadi. Ini kan bicara seri 1. Seri full original. Urusannya dengan story. Betul, kelangkaan barang. Nah ya, produksi juga tidak produksi lagi gitu. Berapa yang pernah kesebut yang nawar? Seri 1, seri 1 sekarang melewat 1M. Padahal tahun 50 tahun seberapa? Seri 1? Awalnya 1948. Seri 1. Padahal bisa jadi lebih ngenas Strada. Dulu awal saya beli Land Rover tahun 1999 itu 15 juta tuh udah gila banget. Tahun 1998 dengan uang 7,5 juta itu saya dapat short pick up seri 2 barangnya bagus. Gitu. Nah sekarang untuk barang yang seperti tersebut ya harus merogoh uang, merogoh kocek 150 sampai 200 juta. Betul. Gitu. Taruh aja motor kot gitunya. Ini sih kalau cari tahu orang kan rangkana unggul dengan harga 2,5 kan ya. Cuma yang tadi menarik ya tadi media teh bisa jadi. Soalnya kan gini, ini yang menarik bahwa ya kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan merek apapun yang kemudian pada tahap tertentu orang merasa bangga dengan merek itu. Tapi bagi orang di level yang lain, mungkin merek itu sudah bukan level lagi dirinya, sudah tidak ada punya bangga lagi. Terus seperti itu dipush seperti itu kan, orang akan
misalkan bagi sebagian orang mobil Land Rover adalah salah satu mimpi. Tak bagi orangnya lain, siapa poe ngajajar di orang oge. Urang selain kitu nadi obrolan urang mah nu sejen. Nah, ini ngomongin leveling. Tapi lagi-lagi kita fokus lebih kepada sebagai esensinya misalkan sebagai esensi pembicaraan kita, apakah dengan apa yang kita pakai, apakah dengan apa yang kita kendarai, pertanyaan sederhananya, siapa yang memakai, siapa yang dipakai, siapa yang mengendarai, siapa yang dikendarai, apakah seolah-olah harga diri Kang Tiar itu sudah hilang ketika Land Rover-nya hilang, atau tetap masih ada sebagai Kang Tiar ansih sebagai diri yang utuh tanpa rek aya rek Land Rover di aing. Nah, kenapa harus seperti itu? Atau nggak harus juga sih, tapi kenapa seperti itu? Karena ini yang menarik, misalkan kita bisa analogikan di ritual haji atau ritual umroh, oke? Ketika kita ngomongin pakaian yang paling sederhana, misalkan sehari-hari orang-orang bisa berpakaian merek apapun dengan berapa harga pun apapun, harganya berapa terserah. Tapi datang ke haji mah wayahna 2 lembar. 2 lembar. Eta ge warna kudu kabeh sarua bodas, warna pink. Warna hidung tuh mana? Kan kain ihram bodas kabeh. Nu pink, nu hidung, nu kumaha, flat kabeh sarua. Didekonstruksi ajaran agama. Kenapa? Bukan itu lo yang lu bawa. Betul. Bukan Land Rover yang akan lu kubur. Bukan Harley dan Vespa yang lu bawa. Vespa orang ngomongin Vespa, Mang. Udah ngomongin Vespa. Hansip Davidson. Itu bukan pesan. Jadi itu yang kemudian didekonstruksi. Ya. Artinya Islam misalkan yang saya tahu mengarahkan bahwa oke, kamu memang lagi ada di jalan itu, tapi coba tanya ulang pada diri kamu, iya itu kamu gitu. Kamu itu ada hanya gara-gara ada Land Rover-nya, kamu itu ada hanya gara-gara ABCD-nya. Lalu kalau itu semua nggak ada dan saya lucuti dengan ritual haji tadi, dilucuti cuma tersedia kain 2 lembar itu, so what? Apa itu masih diri kamu atau bukan? Artinya ini yang tadi bicarakan awal, Fred. Ya. Jadi sebenarnya hobi itu bisa mengkonstruksi diri, bisa nge-rebuild diri, atau justru melupakan diri. Ya. Yang menarik kata-kata tadi, yang nyetir hobi kita atau kita disetir hobi. Yang kita mengendalikan hobi atau hobi mengendalikan kita, seperti itu. Yang pada akhirnya ya tadi, ya hobi hanya sekedar urusan dunia, berartisan. Kan? Tapi kalau misalnya dari Kang Tiar tadi kan, apa yang Kang Tiar lihat dari Land Rover sekarang? Sebagai masih gini, mata pencarian, hobi, naon, keharusan atau naon? Sekarang makna hari ini ya. Makna hari ini. Kalau buat saya atau Imong melihat Kang Tiar. Nah, kalau saya melihat beliau jadi sarana dakwah justru. Kenapa? Jadi malam subuh jam 3 WA setiap orang suka Land Rover diajakin sholat. Diajakin sholat subuh di komunitas Land Rover-nya itu. Iya, teman-temannya dia yang teman pemampukan dulu lah. Dulu mainnya. Ya. Terus aja mungkin dia dengan konsistensi seperti itu orang juga jadi hatinya terbuka. Awalnya rudet jadi menikmati. Ketika berhenti malah jadi di tangan. Nah, siapa yang ngawasa aing teh? Jadi gitu. Iya. Kalaupun Kang Tiar ngelihat Imong Land Rover? What? Kerjualan hungkul sih kayak. Jadi dulu ya saya hobi terus kata Akang tadi jadi uang iya. Tapi setelah kesini bukan itu. Asik. Bukan itu. Ada yang lebih sangat berharga dari itu. Apakah? Contohnya dengan Land Rover yang saya gunakan sebagai media, saya bisa sama teman-teman waktu itu yang pertama itu saya bisa ngangkut
makanan untuk korban tsunami Aceh. Kemanusiaan. Oke, ada reorientasi. Ya, ada reorientasi. Ya, yang kedua yang sangat senang sekali saya dengan sahabat-sahabat saya waktu itu mengadakan kajian di alam. Asik. Itu. Nah, harapan saya untuk seterusnya mungkin ketika saya nggak ada, cita-cita saya tuh si ilmu dan nano saya itu bisa terus berguna gitu untuk semua teman, semua Ini orang. kalau yang gitu. kata kalau nggak salah ini saya dapat quotes-nya dari Rumi. Satisfaction itu adalah nature, but luxury itu adalah artificial. Oke? Kita bisa mendapatkan kemewahan Land Rover, kita bisa mendapatkan kemewahan sejumlah merek kendaraan apapun. Itu artifisial yang diciptakan. ya. But satisfaction. Akhirnya kan kepuasannya bukan pada Land Rovernya, tapi bagaimana Kang Tiar bisa ngebantu sesama manusia. That satisfaction. Membahagiakannya. Ya urusan membahagiakan. Ya kan? orang. Share happiness. Ya, Ya kan? ya saling membantu, Yap. saling mencari ilmu, Oke. gitu terus. Dulu sempat sama sahabat saya, tuh bikinlah satu Land Rover untuk ngirim beras ya. Nah, mudah-mudahan itu segera terrealisasi. Amin. Supaya beras, tapi ya kesini bukan hanya untuk itu aja lah. Oke. Untuk sesuatu yang bermanfaat untuk manusia, ya semuanya. Gitu. Jadi kan yang pada akhirnya ketika orang sudah memahami apa yang dia lakukan dan dia pun sudah mengejar kepada akhirat, sejajar. Oke. Contoh aja, ketika ini. Kang Yudia bisa bahagia dengan naik Land Rover, akan saya, Pak Imam, jemput. Ya, mana? Cek agenda perjalanan. Orang ke kamar nggak sunrise. Itu. Lagi kemarin diantar sih, mau kan alhamdulillah ketika diskusi sama teman-teman di Cianjur kan diantar. Jujur, ini yang muncul ya. Tadi saya bilang bahwa hobi itu sebetulnya trigger kayak ajakan Allah untuk masuk di dunia itu. Oke. Kalau saya menganggapnya seperti itu. Karena saya melihat ketika sudah merasakan kecintaan, ketidaknyamanan dunia, urusan dunia pun jadi terlupakan. Contoh da kemarin kan saya dijemput ku Land Rover longnya, diukna angkot di tukang. Tengenaheun we nya. Tengenaheun, jagret, Wah, gandeng, AC. angin, Wah, AC. AC kaca wae eueuh Asia. Wah, ada namanya. Tapi karena saya suka Land Rover gitu kan. Maksudnya saya suka mobil four wheel. Saya suka four wheel intinya itu. Saya suka mobil besar. Jadi ketika naik Land Rover seperti itu teh nyamana liurna gitu teh hilang. Oke. Ada imunitas terhadap ketidaknyamanan yang lebih tinggi Karena udah cinta duluan. karena ada kecintaan tadi. Nah makanya betul ketika orang sudah hobi, saya lihat itu adalah ajakan Allah untuk kita di sana perang. Itu perang. Tapi tadi ada akhir pertanyaan. Yang lu cinta tuh siapa sesungguhnya? Oh itu off kamera aja. Enggak. Ini kan kita lagi ngomongin antara Ya. sesuatu yang di luar diri dengan yang essence. Iya. Gitu kan? Sehingga ketika aku cinta Land Rover. Terus yang kamu cintai sesungguhnya siapa? Ini yang kemudian arahnya ke tadi tujuannya, ke goal tadi. Nah, Ya. karena bisa jadi itu tadi jebakan. Apakah itu bisa menjadi berhala? Iya. Sangat mungkin. Ya. Mungkin. Itu yang Sangat saya mungkin. tanyain ya. Ya. Ya kan? Apapun bisa jadi berhala. Betul. Jangankan benda-benda, bahkan even diri kita sendiri jadi berhala. Bahkan yang paling lucu adalah ketika alat sholat pun menjadi berhala. Yap. Jadi ketika sajadah lebih dimuliakan daripada sholat. Yap. Itu yang gila. Itu pernah saya temukan. Oke. Jadi Ayeuna. ada itu saya pernah melihat ada satu fanatisme terhadap Kasuistik. atribut buaya. Oke. Atau buaya, atribut ibadah. Oke. Buat ibadah. Jadi sholat erek gambar ketika sudah jelas bahwa sholat itu bukan masalah sajadah. Sajadah nggak ada hubungannya dengan sholat. Alas. Ya. Kotor eta mah cenah ieu lebar atuh yeuna. Ah. Akhirnya sholatnya ditunda. Gara-gara nengan anu Ingin ngebersihin dulu. Dan akhirnya sajadahnya nggak dipakai, dikeluarkanlah alat yang bukan sajadah tapi untuk sholat. Artinya kan sudah menunda sholatnya untuk urusan menjaga kebersihan sajadah. Itu kan tidak disadari tadi. Oke. Mengenai mending, Sepelenya. supaya berarti yang saya perhatikan, iya jelema, wow gitu. Iya. Bukan mencintai. Pertanyaan namanya yang beli gitu, yang naon gitu ya. Nah,
Ini jika beli sepatu mahal itu dipakai. Ngabangun transfer mahal tapi itu dipakai. Kalau tat Cipularang itu loh gitu kan. Yang pas lagi builder kan jigana ada nggak sih lebar ketika membangun apa ya tapi jadi seolah-olah useless gitu ya. Dulu mungkin begitu ya, oh sayang, tapi sekarang saya lihat ke tujuan dan niat. Jadi kalau saya harus ke satu titik, walaupun mobilnya bagus, jalannya rusak ya pakai Asik. Dan saya mengambil fungsinya. Asik. Ulah itu istilah lebar. Sehingga saya kanyahoan sih di mobilnya deket di. Nah itu nggak lebar, kalau mau mekanik loba ieu. Lain sih mah, ieu mentalitas orang berkendaraan hari ini kanyahoan sih anu OKB jeung henteu. Wah ka ciri mengkokeuna abo mobil anyar kene kaluarnya. Sieun ka gores, sieun naon. Sehingga kan itu kan mobil anu kagores tapi orang nu riweuh. Ya, itu. Tapi yang dikatakan babaturan mau nabrak. Tapi pada level orang itu oh nya penting mah cek itu jelema salamet teu. Iya. Ada kan cara pandang yang ya lagi-lagi tadi kita ngomongin level juga ya. Level pengetahuan seorang, kemudian dari karena kayak gini, masalahnya tidak setiap orang yang punya pengetahuan, kalaupun dia punya pengetahuan, tidak serta-merta 100% dari pengetahuan itu bisa melahirkan mentalitas. Seperti halnya juga setiap orang punya keyakinan, ya saya percaya. Berapapun sebutlah angkanya, mau persentasenya berapapun, tapi apakah dengan keyakinan yang mereka punya atau yang mereka punya bisa juga melahirkan mentalitas pada attitude? Belum tentu. Artinya ini yang kemudian saya belajar dari Kang Tiar saat itu adalah ketika Kang Tiar selalu beradventure, misalkan tidak hanya off-road tapi adventure, karena ternyata kalau ngomongin beban, tantangan segala macam sebenarnya jauh lebih berat di adventure ketimbang di off-road. Karena off-road rentang waktunya bisa sangat singkat, tapi adventure bisa long term. Jadi jika balap jadi jika nu hiji butuh muscle, hiji butuh durabilitas kan gitu. Nah itu, iya betul. Contoh gini aja, off-road keliling dunia nggak ada. Tapi adventure keliling dunia ada banyak. Dari mulai motor, mobil kalau ada. Oke. Terus satu lagi saya baru tahu dari Kang Fahmi ternyata ketika kita beradventure, saya kan selalu merancang kapan, bagaimana persiapan ini itu. Ternyata sama seperti siapa? Rasul Muhammad. Ketika hijrah pun selalu melakukan persiapan sedemikian rupa. Itu. Iya. Jadi yang menarik Rasul pun mengatur siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Dan yang keren ini saya tahu di salah satu sirah itu adalah salah satu penunjuk jalan untuk dari Mekah ke Madinah. Rasul menggunakan guide orang Yahudi. Yes. Gitu. Coba beda akidah loh. Walau ada benang merah yang sama. Tapi perjalanan yang diceritakan perjalanan di satu kisah yang saya dapatkan itu ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah. Kan Rasul terpisah kan harus ngumpet-ngumpet dulu kalau nggak salah. Para sahabat udah lebih dulu kan hijrahnya itu beberapa gitu kan. Nggak langsung satu karavan semua gitu kan. Soalnya kan dicari. Jadi intinya lihat ciptaan Allahnya, bukan agama yang atau ras orang itu yang tadi tersebut ya. Iya kayak itu yang saya bilang tadi. Oke, kamu beragama Islam, oke kamu beragama A, oke kamu beragama B dan seterusnya. Tetapi apakah nilai-nilai yang kamu dapatkan dari ajaran yang kamu dapatkan itu bisa mencipta nge-build diri kamu enggak? Atau kamu sendiri bisa nge-build dari apa yang kamu yakini enggak? Pertanyaan kayak apakah setiap orang Islam jujur? Ya. Padahal anu diajarkeun nilai-nilai kejujuran. Artinya tidak nyerap gitu loh. Atau belum menyerap. Gitu. Dan saya pikir kita bisa belajar itu semua bisa belajar itu semua pada apapun. Cuman celakanya yang saya pahami nih, celakanya seolah-olah lamun mana yang mun hayang diajar benar kudu diajar agama. Nah bagi saya bahasa itu menjadi sangat dikotomis. Sangat dikotomis. Agama sebatas institusi. Itu sangat dikotomis kalau bagi saya. Kenapa? Karena ternyata sebutlah misalkan tadi ketika kita ngomongin turning point Kang Tia. Awalnya hobi, just hobi selesai gitu ya. Tapi kan dalam perjalanan hobi sebutlah misalkan Kang Tia menjalani hobi ini hampir mau 20 tahun misalkan. Di 10 tahun pertama just hobi misalkan. Tapi kan di sana banyak ilmu.
banyak kebaikan yang dia dapatkan. Sehingga justru dari tumpukan ilmu, kebaikan, belajar dari sekian banyak orang, ragam budaya, ragam agama, sampai pada titik turning point, oke, Islam is my way, misalkan kesimpulannya. Yes, betul. Pertanyaannya, ketika beliau menyimpulkan Islam is my way, lalu apakah semua nilai-nilai kebaikan dihilangkan semua? Tidak. Itu yang saya maksud. Jadi saya lebih memahami belajar agama, terlebih Islam, adalah justru kita bagaimana mempelajari semesta alam. Bukan dalam pengertian sempit agama sebagai institusi, bukan bermakna sempit pelajaran agama Islam tok misalnya. Bukan kita juga bisa belajar agama Islam dari fisika, secara mata pelajaran misalkan, dari kimia, dari matematika, dari apapun pada akhirnya. Islamnya dari otomotif. Dari otomotif, dari pergaulan brotherhood misalkan. Oh itu budak brotherhood itu. Brotherhood kan persaudaraan maksudnya teh. Dari persaudaraan sesama manusia. Tapi tadi luar biasa yang diceritain sama beliau Kang Tiar sama kami. Sudah membawa Islam. Ya, otomatis pas kamari adventure kayaknya. Ya sholat akhirnya misalkan ku lain agama orang lain beragama bukan Islam. Dia respect. Bisa respect. Bisa respect. Itu yang luar biasa. Ternyata Kang Tiar bisa membawa Islam itu lebih baik kan. Lain saukur ngomong dakwah hukum. Lain sekadar dakwah lewat omongan. Nah, oke. Tindakan, karena yang paling efektif pada ini adalah sikap. Ya tindakan keseharian kita itu kan memperlihatkan apakah kita mampu menyerap nilai-nilai esensinya apa enggak. Maksud Allah merek hobi ieu ka urang teu naon sama lewat eta. Iya, karena pada akhirnya jadi ceritanya gini, kemarin tuh ada salah satu santri saya yang mau pindah sekolah ceritanya. Mau pindah sekolah nggak mau dilanjutin lagi di pesantren ceritanya. Sementara ekspektasi orang tuanya tetap kekeh di pesantren. Pertanyaan saya sederhana, sebenarnya udah sekolahnya teh saha? Indungna budakna cek urang. Yang budakna atuh. Sok tanya budak hayang naon. Ternyata anaknya sejak SMP aja pengen ke SMA. Nah, kekhawatiran orang tua khawatir seperti ini. Khawatir di SMA mah pergaulan anak kieu sieun teu jadi soleh budakna. Oke. Saya dijawab, emang ada jaminan budak anu asup ke pesantren soleh 100%? Seperti hanya apakah ada garansi bahwa orang yang masuk sekolah umum kemudian bisa tidak soleh 100%? Ya nggak ada juga sih, nggak ada oke sih. Nah, saya pikir ini efek dari pemahaman yang sempit tadi, gitu. Atau bukan sempit sih, terbatas lebih tepatnya. Jadi institusinya yang dibahas. Jadi akhirnya institusi, kadang kan sebenarnya balik kepada orang. Balik kepada orangnya bagaimana kemudian dia bisa belajar pada apapun, dia bisa belajar di manapun. Sampai menjawab untuk meyakinkan kepada orang tua. Pak Haji, Bu Haji punten. Bukan berarti saya tidak respect dengan apa yang Pak Haji, Bu Haji pikirkan, bahwa dalam pikirannya bahwa kalau di pesantren insya Allah bisa jaga. Oke. Bukan berarti saya tidak respect itu semua. Tapi yang menjalani anak, kata orang lain lebih tepatnya, khawatir justru dia merasa jadi neraka bagi dirinya. Tidak ada nyaman di sana. Buah-buah, syukur-syukur ketika dia pindah sekolah berarti itu jalan kesolehan. Orang bisa soleh dimanapun. Artinya saya cuma pengen membukakan diri bahwa kita bisa belajar apapun pada situasi apapun. Cuman apakah misalkan termasuk dengan urusan hobi? Satu sisi kita bisa melihat hobi itu hanya sekadar urusan gengsi. Oke, karena itu mungkin level proses pembelajaran dipahami seperti itu, nggak masalah, nggak apa-apa. Karena pada tahap tertentu orang akan berubah. Nah, dia hobi lagi misalkan, piduiteun misalkan. Kalau bagi orang hobi saja kan akhirnya dia dikuras. Kontane kurang anu piduiteun. Akhirnya kita bikin segmen anu tukang hobi ungu. Itu nu mareuh kan orang nu untung. Manfaatkan. Itu di level kedua, level ketiga, level keempat, level kelima. Akhirnya dari dia Kang Tia lain tadi geus kabeh di dahar kasarnya. Lah iya. Levelnya iya. Dan bukan itu pada akhirnya. Akhirnya sudah bukan developer lagi, akhirnya sudah bukan urusan uang lagi. Ada yang ultimate dari itu. Nah, cuman kadang-kadang orang tidak sabar dalam melakukan itu. Akhirnya muncul semacam keakuan. Muncul keakuan yang akhirnya masih mending keakuan cek saya mah. Naon yang parah teh? Parah teh judgmental. Waduh. Saya tahu. Wah, nah,
bukan melihat kepada proses perjalanannya, gitu loh. Itu udah kemari sore masih kena anu. Emang mainan kumaha bare itu? Karena sesi pertama tutup bolanya, kurang makan dulu. Karena memang waktu pas 1 menit. Closing lah atau saat yang dibuka kan. Closing lah. Urusan dahar. Nah, ini kerennya di acara teman sebangku tuh kayak gini. Dikata orang. Tapi memang ya kita juga karena kita berbicara mengenai durasi orang untuk bisa menyimak gitu. Jadi bukan sekedar motong-motong waktu, tapi memang kalau obrolan seperti ini kan tidak akan pernah selesai. Kita akan selalu mengkaji, tiba-tiba nanti dari Evan kita juga gantian nanti ya. Evan di bengkel motor misalkan, Evan, di garage, atau di tempat pijitnya Evan. Oke, refleksiologi. Netra. Maksudnya jadi atau di tempat nyuci mobilnya. Sekarang Ponggi. Nah, jadi maksud saya inti yang didapat dari hari ini mungkin dari Kang Ami mau nutup dulu dengan apa kesimpulannya untuk disampaikan kepada hobiers mungkin terutama di Land Rover atau di hobiers aja. Nama Land Rover jadi kudu Land Rover. Ya. Ya kan sebagai proses pembelajaran. Terlebih kalau kita nonton episode sebelumnya, kalau kita memahami posisi diri kita sebagai manusia, pada dasarnya kita adalah manusia pembelajar. Artinya ketika kita berhadapan dengan apapun, termasuk misalkan urusan hobi, pada level pertama kita nggak usah berkecil hati bahwa kita masih terjebak pada sekadar hobi, fine, nggak apa-apa. Karena pada suatu saat waktu yang akan kemudian memberikan pengajaran kepada kita yang sangat luar biasa. Nah gitu wae kan bahasa kita kemarinnya. Apakah kita akan tetap bertahan pada fase itu saja? Betul. Orang pada dasarnya selalu ingin berharap ekspektasinya naik kelas. Orang sebagai penghobi awal ketahuan banget kan ya. Seperti apa gelagatnya, seperti apa gaya dan seterusnya. Tapi ketika sudah naik kelas, dia akan punya ritme yang lain. Nah artinya ketika kita berhadapan dengan orang di kelas-kelas, entah itu secara pemahaman, entah secara keyakinan, jangan pernah bersikap underestimate. Tapi paham itu sebagai bagian dari proses. Karena bukankah jangan-jangan kita sendiri, Kang Tiar sendiri juga pernah melewati fase-fase yang saat ini melihat cemen keren gitu mah. Enggak gitu juga. Enggak ada kelas 6 kalau dia tidak mampu melewati kelas 1, kelas 2, kelas 3. Betul. Satu itu. Kemudian kedua, bahwa pada apapun yang kita hargai yang kemudian bisa menjadi hobi, tentu jangan pernah lupa untuk mengatakan atau mengingatkan pada diri kita sendiri bahwa apa dan seperti apa dan bagaimana kita menyikapi sesuatu yang ada di luar diri kita. Karena bukankah nanti yang dipertanggungjawabkannya justru adalah pada putusan-putusan diri kita sendiri. Keputusan kita mengambil pilihan A, pilihan B, pilihan C, choices itu yang kemudian bukan mobilnya yang dipertanggungjawabkan, bukan kendaraannya yang kita pertanggungjawabkan, tapi pilihan kita mengambil itu semua, pilihan kita menggunakan itu semua, pilihan kita yang kemudian menentukan itu semua menjadi part ourselves, jadi diri kita hari ini. Karena ini tanggung jawabnya diri. Sehingga wajar kalau kemudian misalkan Kang Tiar bukan wajar, artinya dari proses kerja Kang Tiar sampai masuk pada titik turning point tadi. Dan iya, bukan ini yang saya cari, bukan ini yang saya butuhkan. Bahwa iya dengan ini saya mendapatkan A, iya dengan ini saya mendapat fasilitas B, iya sih, tapi bukan ini. Ada yang lain. Artinya bagaimana jangan sampai dengan hobi kita justru lupa diri, tapi justru dengan hobi kita semakin tahu diri hingga selalu ingat kepada sang ilahi hobi sebagai jalan kembali. Dan kalau buat saya, kayak beda kan? Oh iya, ngomong KB, atau kudu ngomong KB. Kalau buat saya sekarang dipersilakan kepada Kang Tiar untuk bisa bercerita apa yang didapat dari bulan hari ini. Banyak ya, cuma saya akan bilang bahwa hidup itu tidak cukup kalau hanya baik saja. Oke. Tapi bermanfaat bersama itu aja. Goodness and kindness. Apapun medianya. Ya, apapun medianya.
Jadi jangan terjebak pada media sebagai tujuan. Betul. Media just media. Iya. Karena pada dasarnya kan kita manusia yang paling istimewa. Kayak pekerjaan. Oke. Contoh mengerjakan bulkhead lah ya. Bulkhead itu bagian tersusah dari Land Rover. Bulkhead. Ya, dia tidak cukup untuk bisa mengerjakan. Iya, tapi butuh kesabaran. Bukan cukup tahu caranya, Iya, tapi butuh kesabaran. Kesabaran. Hingga hasilnya bisa memuaskan. Ya, gitu. Sama hidup juga tidak cukup baik. Tapi manfaatnya kerbatul dia. Asik. Bukan ditunggu karena namun kesorangan. Asik. Memang keluar ke. Langsung nunjuk lah. Kalau buat saya jadi ya begini ya, harus bermanfaat jelas gitu. Yang saya selalu ingat, jangan tinggalkan pos juang masing-masing. Kita punya pos juang masing-masing. Sip. Ya, betul. Dalam hal ini mungkin pos juangnya si Om di situ ya. Di hobi Land Rovernya misalkan. Baik. Gitu. Jadi hobi motornya. Gitu. Jadi kalau misal ya sabar aja, semuanya berproses, berprogres. Ya, betul. Jalani aja sampai beres, jangan stres kan gitu. Kalau mau protes. Tapi memang betul itu quote yang harus selalu diingat karena dari dirinya mah proses kesabaran yang diujinya. Karena ketika saya juga menanyakan banyak juga penyuka Jeep tapi manehna keburu terbawa sama yang lain, jadi mungkin sekedar hobi doang. Gitu. Jadi padahal mah dia teh katakanlah lah lebih soleh dari saya gitu, atau dia bisa mendekati usaha gitu. Tapi karena jadi kababawa gitu. Padahal mah kalau kan buah dari konsisten gitu, ini teh semuanya juga kalau pepelakan gitu. Mungkin itulah sabar. Pan. Yang kamu dapatkan di teman sebangku apa Pan hari ini Pan? Yang hari ini aja. Luar biasa. Kuli. Lagi balangkeun teu kuat. Luar biasa emang benar, hikmah dari mungkin hikmah ya atau apa ya. Allah ngasih sama orang tuh spesialis masing-masing mungkin. Untuk berjuang di porsi masing-masing kata Ibu juga. Ya mudah-mudahan kita tetap jadi manusia yang berguna dan bermanfaat juga. Ya intinya mah eta butuh kesabaran lah. Iya. Untuk semua itu gitu. Ini sih harus sedih pisan mana ya. sedih tadi kesini bagikan sangu balikin deui. Sedih ya siapa mah kajawan. Mari ke panas tiris ongkos. Aing teh geus panas tiris eta sangu dibalikeun deui. Kurang tapi pengen nutupna alus ya. Urang teh nya biar kikian. Kalau buat tapi dasar kampung memang hirup teu kudu nyaho kabeh. Tunggu dulu. Riwes ya nyaho kabeh mah. Sensasinya tong hayang nyaho kege nyaho. Ya karena kalau buat saya sendiri, saya melihat dari segi Land Rover ya, karena memang saya kan selalu berbicara mengenai kondisi sosial di desa-desa, daerah-daerah dan masa pemberdayaan. Kalau kita mau bicara tentang bagaimana memperbaiki hidup, ya cukup lihat aja bukti Land Rover gitu. Dengan tidak menggugat apa yang Allah sudah takdirkan, tapi dengan memainkan apa yang sudah Allah berikan. Memainkan dalam artian kita berbahagia dan mengulik dan memikirkan apa sih yang bisa kita create dari apa yang ada di sekeliling kita. Bukan hanya menghukum kondisi ada ku Allah aing mah diberena hidup di gunung, hidup di dia. Jadi menghukum takdir Allah untuk kita ada di mana, itu membuat kita malah jadi tidak lagi berkembang. Buktinya dan tidak lagi bersyukur. Ya, justru dari bersyukur kita kan mulai bisa oke lah saya bersyukur, saya ikhlas, akhirnya saya tenang. Ketika sudah tenang, mulailah saya bisa berpikir dengan enak apa yang bisa saya create dari sini. Naon rek aing teu boga modal si kehet anjing teh tempo Land Rover tina naon. Bangke runtah di pandangan saya gitu kan. Runtah di pandangan saya. Jadi runtah jadi barang mewah. Nah, disebut lagi bangke pesawat. Bangke gitu kan. Tapi ari cek jelema bener mah mikirna iya urang butuh. Menjawab apa yang dia butuhkan dengan apa yang ada di sekeliling dia dengan memanfaatkan diri dia sebagai motor utama untuk meng-create sesuatu. Nah,
Ini kan Imong juga ketika Imong seling perjalanan ke desa-desa dengan gerakan infak beras kan bisa menggeus mau renover teboga modal Pak emang nunjuk renover mimitina kumaha bisa kadinya. Iya. Membuat edukasi baru lagi. Iya, membuat perjalanan orang lain itu menjadi bukti. Nah, iya enak kendaraan 9 miliar. Dan karyanya dia kalau andaikan dia berbicara, "Duh ya Allah, saya ingin mobil, semoga manfaat ke jelema-jelema." Kemudian sekarang diteruskan oleh beberapa ratus orang untuk membuat kendaraan ini bermanfaat untuk orang lainnya kan jadi anak edan. Ya pertanyaannya, bagaimana sih kepekaan kita untuk mulai mensyukuri apa yang sudah Allah takdirkan dan mulai menggunakan apa yang sudah Allah titipkan ke badan kita dan sekeliling kita untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak, bukan hanya berbuat baik. Ya. Amin. Karena baik saja tidak cukup. Karena baik saja cukup. Oke, teman-teman. Karena makan siang sudah datang. Itu kurang oke. Benar. Mata speechless. Ayo, speechless saya Panman dulu. Mau balik ke ributnya. Ayo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.